menyampaikan bahwa benar kita sebagai pihak Pemkot Jambi membuat laporan pengaduan ke Reskrimsus Polda Jambi. Muhammad Gempa Awal John Putra, Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi, kini menjadi sorotan publik, usai melaporkan akun TikTok yang menyebut pemerintah Kota Jambi sebagai Fir'aun. Dikutip dari tribunjambi.com, menariknya, sebelum menjabat sebagai Kabag Hukum, pria yang kerap disapa Gempa itu ternyata berstatus sebagai Kasidatun Kejari Jambi. Atas nama Fadian Alkaf. Tapi dalam perkembangan Sewaktu menjabat sebagai Kasidatun, Gempa juga berstatus sebagai Ketua Tim Penyidik Kasus Korupsi Pemotongan Insentif Pajak di BPPRD Kota Jambi, yang berujung penetapan tersangka Kepala BPPRD kala itu, Subhi. Karena sekali lagi saya tegaskan di sini, yang kita laporkan adalah akun TikTok atas nama Dalam penanganan kasus korupsi BPPRD Kota Jambi waktu itu, sempat juga terjadi kegaduhan saat mutasi terjadi di tubuh Kejari Jambi. 5 dari 4 kepala seksi, Kasi, yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dimutasi keluar Kejari Jambi, yaitu Kasipitsus Vino Rangkuti dimutasi menjadi Kasi BB Kejari Padang Sidempuan. dengan judul klarifikasi surat dari Kerajaan Fir'aun Kota Jambi. Nah, ada dua bahasa di sini yang kami rasa ini. Kasi Intelijen Rusdi Sastrawan dimutasi menjadi Kasi Intelijen BB Kejari Lubuk Linggau. Kemudian Kasi Pidum I Putu Eka Suyanta dimutasi menjadi Kasi Intel Kejari Denpasar. Selanjutnya Kasubag bin Hakim mendapatkan tugas baru sebagai Kasi Pidum Kejari Bao-Bao. Sedangkan Gempa selaku Ketua Tim Penyidik, mendapatkan promosi menjadi Kabag Hukum Pemkot Jambi setelah kasus tersebut. Dari penelusuran tribunpontianak.co.id, Muhammad Gempa Awal John Putra ternyata juga sebagai dosen praktisi. Gempa adalah dosen aktif ilmu hukum di Universitas Jambi. Tapi baru kita laporkan itu di konten yang dibuat di tanggal 3 Mei. Karena hal ini berawal dari video di tanggal 1 Mei, di mana di situ akun TikTok atas nama Fadian Alkaf ini mengunggah video dengan kata-kata wali kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami pemerintah kota Jambi membuat klarifikasi. Klarifikasi itu kami susun berdasarkan fakta. Faktanya dari mana? Faktanya adalah dari dokumen-dokumen yang kami peroleh selama proses mediasi yang berlangsung. Nah, namun dari akun TikTok atas nama Fadian Alkaf ini menyampaikan bahwa klarifikasi yang kami lakukan itu hoax isinya. Nah, karena dia emosi, kemudian dia menyampaikan bahwa Pemkot Jambi isinya iblis semua. Nah, itu yang kita tidak sepakati di awal. Jadi dari awal memang kita tidak melaporkan anak tersebut, tapi kita melaporkan akun TikTok. Dengan tampilan dia di video, cara dia menyampaikan terkait dengan keluhan dia ini, kami tidak mengira bahwa dia masih berumur SMP. Nah, dia baru menyatakan SMP kan setelah dilakukan video berikutnya, ada terkait dengan salah satu akun di Kota Jambi yang menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu menyerang kehormatan dia. Nah, barulah kemudian menyampaikan bahwa saya siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi. Nah, berangkat dari situ, dia hari Jumat, sesuai tayangan di video, hari Jumat mendatangi Polda, kemudian menyampaikan bahwa ternyata dia akan diperiksa pada hari ini, hari Senin. Nah, kemudian di hari Minggu dia membuat unggahan video minta maaf. Nah, terkait dengan unggahan minta maaf ini sebenarnya inilah yang kami inginkan. Gitu. Dari awal ketika kami melaporkan akun TikTok ini, walaupun kami tidak tahu bahwa itu anak-anak atau dewasa, dari awal kami tidak ada keinginan untuk melimpahkan perkara ini ke persidangan atau ke pengadilan. Nah, tapi kami cukup dengan akun tersebut meminta permohonan maaf kepada pemerintah Kota Jambi, dan itu sudah dilakukan hari Minggu. Nah, kemudian tidak tahu seperti apa kemudian menjadi viral di hari Senin ini ya.
Nah, mungkin itu aspek-aspek hukum yang saya sampaikan, dan saya melihat bahwa videonya memang ada beberapa bahasa yang benar sesuai dengan fakta, tapi ada beberapa bahasa itu dipotong sehingga terlihat bahwa pemerintah Kota Jambi tidak peduli. Nah, perlu disampaikan seperti kata Pak Sekda tadi, mediasi sudah dilakukan berkali-kali. Nah, di tahun 2022 mediasi yang dilakukan itu terakhir itu ketika pihak keluarga Nenek Absa memberikan angka ganti kerugian dan pihak perusahaan menolak. Karena apa? Karena di sini pihak perusahaan menyampaikan bahwa pihak perusahaan menolak tuntutan pasal 2 ayat 2 huruf A sampai dengan Z dan AABB disebabkan irasional dan tidak berdasar, karena tidak hanya PT RPSL saja yang beraktivitas di wilayah tersebut, tapi pihak PT RPSL ini bersedia untuk memberikan ganti rugi sebatas kemampuan mereka. Nah, dalam hal ini bisa dilihat tayangannya, permintaan yang diajukan itu tidak bisa disanggupi karena bagi perusahaan itu irasional. Nah, kami dari pihak Pemkot Jambi hanya bisa membantu untuk memfasilitasi, memediasi. Ketika memang pihak perusahaan tidak sanggup, nah kami tidak mungkin bisa memaksakan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dari tahun 2013 itu hampir di setiap tahun pihak dari keluarga Nenek Absa mengeluarkan nilai kerugian untuk perbaikan rumah, sumur air dan biaya tukang dengan jumlah yang bervariasi. 19 juta di Februari Maret, kemudian di 2014 nominalnya jadi 20 juta. Kemudian di tahun 2015 nominalnya 23 juta, 2016 jadi 25 juta, 2017 24 juta, 2018 25 dan 27 juta. Kemudian di 2019 25 juta, 2020 27 juta, 2021 27 juta. Sehingga mereka mengklaim ganti rugi total perbaikan rumah itu sebesar 500.400.000 rupiah. Nah, ini yang menurut perusahaan tidak irasional. Nah, tapi kita selalu berusaha untuk memfasilitasi. Tapi ternyata di pertemuan terakhir itu berdasarkan hasil notulen, pihak dari keluarga Nenek Absa itu melakukan walkout. Nah, karena apa? Karena permintaan tersebut tidak bisa disanggupi oleh perusahaan. Nah, di sana bisa lihat biaya beli air dari tahun 2013 sampai dengan 2017 180 juta. Biaya berobat karena ceceran bahan baku PT RPSL dari 2013 sampai 2022 50 juta. Biaya berobat kulit dan alternatif 10 juta. Biaya kirim surat 50 juta. Biaya ke Bogor untuk menemui presiden 35 juta. Sehingga total keseluruhan kerugian yang mereka klaim itu 825.400.000 rupiah. Dan mereka juga mencantumkan biaya moral non material. Kerugian moral 200 juta. Kerugian moral atas fitnah sebesar 300 juta. Jadi total kerugian 500 juta. Sehingga dari angka ini didapatkan total kerugian 1.325.400.000 rupiah. Nah, inilah yang menurut perusahaan itu mereka tidak bisa memenuhi disebabkan irasional dan tidak berdasar. Nah, hal ini sudah pernah dilakukan dahulunya yang mewakili dari pihaknya ini sebenarnya bukan anak ini, tapi ternyata di tahun ini anak ini yang muncul gitu. Iya, sebenarnya kita kasihan dengan anak ini, apalagi setelah mengetahui dia SMP gitu kan, masih SMP gitu. Nah, kita dari pihak pemerintah Kota Jambi dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut, kita sudah memaafkan. Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Apa yang akan dilakukan Polda kita siap. Karena intinya kita bukan ingin memenjarakan anak ini. Ya, dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memenjarakan anak ini, dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata
akun TikTok atas nama Fadia Alkaf itu dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3. Ya, nah di situ yang perlu kita perjelas. Dan kita tidak melaporkan karena dia mengkritik, tapi karena ucapan dia di salah satu video di tanggal 3 Mei yang mengatakan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Nah, itu dari aspek hukum yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman media. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Kabak Hukum.